I am Thanos, the most powerful warrior in the world. I could have destroyed the whole Earth. So, help subscribing to the Arif Yohamart channel. Thanks. Matur nuwun Thanos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama wong ganteng dan lucu Mas Arif Yohamart. Kali ini bersama bunga ungu yang sedang tertiup angin, kita akan menceritakan kembali cerita kawin kontrak episode 49 Petang Pulau Songo karya Mbak V Handayani. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Tomingse, siapa sih itu? Sancai sudah ngomong, kita lanjutkan episode 49. Selamat menikmati. Pesawat yang membawa Arini dan Abimanyu telah mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. Arini lebih banyak diam, tidak terdengar celoteh riangnya seperti biasanya. Dia terus memikirkan isi surat Angga yang ditujukan kepada Rama. Mbak Arini ya, sapa seorang kala Arini berjalan keluar dari terminal kedatangan. Arini menatap wajah orang yang menegur dan menghalangi jalannya. Mbak Arini kan, yang selalu tampil live di kafe mahasiswa Kota Malang, secara seorang wanita muda dan seorang laki berkacamata dengan gaya pakaian eksentrik. Arini tersenyum dan mengangguk. Maaf, Mbak siapa? Tanya Arini sambil tersenyum mencoba menghilangkan gundah di hatinya. Kenalkan, saya Meli, produser musik, jawab wanita itu. Saya selalu menonton tayangan Mbak Arini yang disiarkan langsung oleh seorang YouTuber muda dari Kota Malang. Saya tertarik ingin mengajak Mbak untuk bekerja sama, kata Mbak Meli sambil menatap ke wajah Arini. Arini hanya tersenyum. Maafkan saya Mbak, saya hanya menyanyi apa adanya, sekedar menghibur para pengunjung saja. Maafkan saya, karena saya belum ada minat ke jalur musik. Mohon maaf ya Mbak, kala Arini halus sambil menggenggam tangan Mbak Meli. Mbak Meli tersenyum dan mengangguk. Dia lalu meminta nomor telepon Arini. Setelah berbincang sejenak, mereka lalu berpisah menuju kendaraan masing-masing. Abimanyu hanya menepuk bahu sepupunya kala melihat Arini kembali melamun. Ayo Rin, kamu pasti bisa. Saya tahu kamu bukan wanita yang lemah, tegur Abi sambil mengacak rambut Arini. Arini menghembuskan nafasnya kuat-kuat, seakan ingin dibuangnya beban yang kini menindihnya. Dia lalu tersenyum kala mengingat wajah Angga Junior anaknya. Jangan pernah lemah Rin, bisiknya. Tawa Angga Junior memenuhi ruangan kala Arini telah sampai di rumahnya. Dengan langkah pelan dan terhuyung-huyung dia mendekati Arini dan memeluk wanita yang sudah 3 hari tidak dilihatnya itu. Celotehnya riang, sibuk bertanya. Entah apa yang dikatakannya dengan bahasa bayi yang hanya dijawab Arini dengan bahasa aneh juga. Bapak adalah tersenyum melihat kedua kesayangannya sedang bercengkerama. Dia tidak ingin bertanya lebih jauh dahulu pada menantunya itu. Tak lama kemudian Angga Junior tertidur. Setelah menidurkan anak di kamarnya, Arini menemui Papa Adalah dan memberikan dokumen yang diambilnya dalam berangkas di apartemen Papa. Bagaimana keadaanmu anakku? Terima kasih atas bantuanmu. Dokumen ini sangat penting untuk Papa, kata Papa Adalah sambil menatap ke arah Arini. Arini tersenyum. Arini baik-baik saja Pak. Mas Rama dan Mbak Astrid masih harus tinggal di Jakarta karena hendak menyelesaikan sesuatu, jawab Arini sambil mengelus tangan Papa mertuanya. Papa Adalah lalu berpamitan pulang. Arini mengantar lelaki tua itu ke atas kendaraan. Dengan senyum lebarnya, Papa melambaikan tangannya. Arini lalu kembali masuk kamarnya. Dia masih terbayang akan wajah Angga dan surat yang dibacanya. Tangan lembutnya mengusap kepala anaknya yang kini telah berusia setahun lebih itu. Dengan lembut dia pun memeluknya dan tertidur di sampingnya. Kekesalan dek pacar. Senja akhirnya berlalu. Arini yang telah segar kembali tengah bersiap-siap menuju kafe kecil miliknya. Setelah berpamitan pada Simbok, Mbak Narsi dan Angga Junior, Arini memacu kendaraannya menuju kafe. Pengunjung yang datang kali ini tampak lebih banyak dari biasanya.
Arini menyapa mereka satu persatu setelah berbincang sejenak dengan karyawan kafenya. Arini meraih gitarnya dan memulai membawakan lagu. Tidak disadari sebuah kamera menatap terarah padanya. Nan jauh di suatu tempat nampak Angga tengah menemani seorang wanita yang akan melahirkan di sebuah rumah sakit. Angga hanya terdiam duduk terpojok di pojok ruang tunggu. Wajahnya terus memperhatikan galeri foto bayi yang dikirim dari ponsel milik Arini dan Abimanyu. Dia juga memperhatikan foto Arini gadis kampung itu yang tengah tertidur dengan yang diambilnya pada saat bersamaan 3 hari yang lalu. Diusapnya wajah wanita yang sangat dicintainya itu. Tanpa sadar diciumnya layar ponselnya. Maafkan Mas yang selalu membuatmu sedih sayang, keluhan Angga. Arini tersentak kala sebuah tepukan halus perawat membangunkan dirinya. Suara tangisan bayi masih terdengar di dalam ruangan. Rupanya proses kelahiran bayi yang sedang ditungguinya oleh Angga telah berhasil. Warga wanita yang tengah melahirkan itu nampak berbahagia. Angga hanya bisa tersenyum bahagia sekaligus bersedih. Dia membayangkan saat Arini tengah melahirkan tanpa ada dirinya saat itu. Angga lalu meraih ponsel. Dia lalu menghubungi nomor telepon yang tertera di layarnya. Ram, dia telah melahirkan. Mohon jaga Arini sementara ya, kata Angga pada Rama. Rama terdiam. Lalu dia menghubungi Astrid. Sayang, wanita itu telah melahirkan. Angga baru saja mengabarkannya, kata Rama. Astrid menutup teleponnya, ada rasa sesak dirasakannya. Dia teringat wajah polos Arini, kelembutan dan kebaikan hatinya. Seminggu telah berlalu, Rama dan Astrid kembali ke kota Malang. Rama mulai melaksanakan proses pengerjaan jalan tol dan perumahan yang telah ditandatanginya sebulan yang lalu. Hari ini juga nampak mulai bekerja bersama Rama di kantor yang baru. 3 hari dibuka sebelumnya. Hari ini juga masih mengajar pada hari Jumat dan Sabtu di sekolah bahasa. Sebab kantor baru di mana Arini bekerja dibuka hanya Senin sampai dengan Kamis. Arini tidak ingin kemampuan berbahasa asing yang dimilikinya tidak dibagikan pada orang lain. Baginya berbagi ilmu adalah hal yang paling mulia. Rin, ada telepon di jalur 2, kata Rama sambil menunjuk ke line telepon di ruangannya. Arini nampak sigap dengan mengangkat telepon yang telah tersambung ke telepon milik Rama. Halo, apa kabar sayang? Kata suara di ujung telepon. Siapa yo? Arini terdiam. Suara Angga. Jangan diam sayang, jawab Mas. Bagaimana kabar anak kita? Tanya Angga lembut. Anak kita baik-baik saja Mas. Dia sedang belajar jalan, jawab Arini pelan. Ada beban berat yang dirasakannya saat ini. Mas akan datang menemuimu. Mas mencintaimu sayang. Tut 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 tut. Dan telepon pun terputus. Akhirnya hanya diam, matanya terasa berkabut. Cepat-cepat diusapnya, air matanya menggenang di pelupuk matanya. Saya tidak boleh cengeng musiknya. Gimana nih Rin, apa kata Angga? Mas Angga kangen Angga Junior Mas, jawab ini pelan. Arini lalu berjalan perlahan menuju meja kerjanya. Ramahnya memperhatikan punggung gadis kampung itu. Sesuatu melintas di pikirannya. Sebulan setelah kantor baru dibuka, Rama dan Pak Mike bersama Pak Arnold akan melakukan pertemuan dengan pihak asing di Australia. Arini dan Astrid dibawa serta. Sebab Arini adalah sekretaris perusahaan tersebut. Syukurlah Angga Junior sudah bisa ditinggal kerja. Papa Adara juga setiap saat menemani cucunya. Hal itu membuat Arini tidak merasa was-was meninggalkan anaknya kala sedang bertugas. Arini dengan lembut menggenggam tangan Astrid Arini. Kalau memasuki ruang pertemuan, beberapa investor asing nampak duduk di ruangan rapat. Seorang pengusaha muda dan tampan nampak terus memperhatikan Arini. Tidak sedikit pun pandangannya lepas darinya. Rapat berlangsung sukses. Mereka menyetujui proyek yang telah dikerjakan oleh Rama dan Pak Mike.
Mereka semua bekerja sama dan menanamkan modalnya. Arini yang menjelaskan dengan detail sederhana membuat mereka semua gampang mengerti. Semua karena kepiawaian Arini. Pengusaha muda yang tadi terus memperhatikan Arini nampak mendekati wanita itu pada saat makan malam. Dengan sopan santun Arini menjawab semua pertanyaan yang diajukannya. Setelah semuanya selesai, mereka lalu kembali ke hotel, di mana mereka harus beristirahat. Arini nampak begitu lelah, dia harus kembali mempacking bawaannya karena besok sore mereka harus pulang ke kota Malang. Arini terkejut kalau melihat seorang tubuh tengah duduk menatap dirinya dari tempat tidur di ruang kamar hotel yang dipesan oleh Rama untuknya. Wajah itu menampakkan dengan penuh kerinduan. Sosok itu menghampiri dirinya dan memeluk tubuh Arini dengan keras seolah takut jika terlepas lagi. Arini hanya terdiam, dia sama sekali tidak percaya. Ketukan halus di pintu kamar menyadarkan Arini. Dia lalu membuka pintunya. Nah, ini kalau menurutmu tadi real, nyata, ketok, apa wis pasrahno? Oke, gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode 50. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawa. I love you.